Shalom, selamat hari Sabat. Terpujilah nama Tuhan oleh karena berkat dan kemurahannya kepada masing-masing kita. Sampai pada petang Sabat Tuhan yang suci ini, kita dapat dipertemukan kembali guna mempersiapkan diri merenungkan firman Tuhan untuk menjadi bekal menghadapi minggu bekerja. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita kembali berdoa. Bapa di dalam surga, kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah melalui pembelajaran ini kami dimampukan untuk mendapatkan nilai-nilai yang indah sehubungan dengan pelajaran firman-Mu. Dan ini dapat menjadi motivasi bagi kami untuk melakukan yang terbaik dalam melayani Tuhan dan bahkan hidup benar di hadapan-Mu sambil menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Kami berdoa ke nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan pada petang Sabat Tuhan yang suci ini terdapat dalam kitab Kejadian pasal 4 ayat yang ke-23 dan 24. Firman Tuhan berkata, "Berkatalah Lamek kepada kedua istrinya itu, Ada dan Zila, dengarkanlah suaraku hai istri-istri Lamek, pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku. Ia membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Sebab jika Kain dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek 70 kali lipat." Dari kedua teks ini, kita dapat melihat informasi sehubungan dengan keadaan di masa lampau. Ada dan Zila ini adalah istri dari Lamek. Jadi, ketika Lamek berada di tengah-tengah kedua istrinya, saat itu manusia mulai menyombongkan dirinya dan merasa dirinya sendiri adalah kuat. Lamek membanggakan senjata atau kekuatan kepada kedua istrinya dan sepertinya merasa tidak lagi membutuhkan perlindungan dari Tuhan seperti leluhurnya Kain. Akibat tidak melakukan hal demikian, dengan sangat ia melakukan pelanggaran dosa. Alkitab tidak memberikan rincian teliti apa sebabnya Lamek membunuh pemuda itu dan bagaimana caranya ia membunuh, tetapi jika kita dalami, maka dosa telah menuntun manusia kepada kekerasan, pembunuhan, dendam, dan anarkis. Dosa menuntun manusia semakin hari semakin jauh dari Allah. Di sini tergambar bahwa hukum rimba dipraktekkan. Siapa kuat, dia menang. Siapa kaya, dia berkuasa. Yang lemah semakin ditindas, dan yang tak punya akses kepada kesejahteraan, betapa kejamnya dosa itu. Menjelang kedatangan Yesus, sama seperti hari-hari yang akan kita lalui ini, kita sepakat bahwa pada prinsipnya hal ini sementara terjadi di dalam dunia yang kita jalani saat ini. Prinsipnya sama, tetapi bentuknya berbeda. Oleh sebab itu, kita perlu berharap dan bergantung kepada Allah, bukan kepada kekuatan kita sendiri. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kiranya melalui firman ini kami terus bergantung sepenuhnya kepada-Mu. Tolonglah kami untuk benar-benar memahami firman ini. Biarlah sepanjang minggu bekerja, kami boleh mendapatkan kekuatan dari Tuhan untuk menjalani kehidupan ini, dan Tuhanlah yang menolong kami. Mampukan kami di dalam melakukan tanggung jawab sebagai pencari firman dan bahkan mencari untuk memenuhi kebutuhan keluarga kami. Tuhan tolong. Penuhilah setiap kebutuhan dari umat-umat Tuhan yang merenungkan firman ini. Sesuai dengan berkat-berkat Tuhan, bukakan tingkap-tingkap langit, kirimkan berkat-berkat yang berkelimpahan. Biarlah kasih Kristus selalu dimuliakan. Kami serahkan kehidupan kami
di dalam tanah kasih-Mu, karena kami berdoa karena nama Tuhan Yesus yang telah menjadi juru selamat dan pendosa kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati.